keserakahan dan aji mumpung, memahami baik dan buruknya. Dalam dunia yang kompleks ini, sifat serakah dan oportunisme, atau yang dikenal sebagai aji mumpung di Indonesia, dapat muncul dalam berbagai bentuk. Kedua sifat ini seringkali membawa konotasi negatif, namun juga dapat memiliki manfaat yang mengejutkan. Artikel ini membahas sisi positif dan negatif dari kedua sifat tersebut. Sisi gelap dari keserakahan. 1. Kompromi etika. Ketika seseorang mengejar kekayaan atau kekuasaan secara berlebihan, mereka mungkin mengorbankan moral dan nilai-nilai mereka. Erosi etika ini dapat menyebabkan kerugian, penipuan, dan pengkhianatan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. 2. Isolasi sosial. Perilaku serakah dapat mengisolasi individu dari teman, keluarga, dan komunitas mereka. Orang mungkin menjauh dari seseorang yang mereka anggap egois dan manipulatif. Satu teman yang setia lebih berharga dari ribuan teman yang serakah. Amsal 18 ayat 24 interpretasi. 3. Pertumbuhan yang tidak berkelanjutan. Praktik serakah, terutama dalam bisnis, dapat menghasilkan keuntungan jangka pendek dengan mengorbankan stabilitas dan keberlanjutan jangka panjang. Kekayaan yang diperoleh dengan cepat akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Amsal 13 ayat 11. Keutamaan tersembunyi dari oportunisme. 1. Inisiatif dan inovasi. Sejumlah kecil oportunisme dapat mendorong individu untuk memanfaatkan peluang dan mengambil inisiatif. Ini seringkali mengarah pada inovasi dan kemajuan. Hikmatlah yang membuat seseorang lebih kuat daripada 10 penguasa di kota. Pengkhotbah 7 ayat 19. 2. Ketahanan dan adaptabilitas. Individu oportunis seringkali memiliki ketahanan dan kemampuan beradaptasi. Mereka dapat menghadapi perubahan dan mengubah tantangan menjadi keuntungan. Bukan orang yang cepat yang memenangkan perlombaan, tetapi orang yang bertahan. Pengkhotbah 9 ayat 11. 3. Pertumbuhan ekonomi. Jika disalurkan secara etis, oportunisme dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Pengusaha dan bisnis yang melihat dan memanfaatkan celah pasar dapat memberikan kontribusi besar bagi perekonomian. Semua orang bekerja untuk roti mereka, dan yang berusaha akan makan dengan kenyang. 2 Tesalonika 3 ayat 10 interpretasi. Menemukan keseimbangan. Pada akhirnya, kuncinya terletak pada menyeimbangkan sifat-sifat ini dengan pertimbangan etis. Pencarian kesuksesan tidak seharusnya mengorbankan integritas dan kesejahteraan komunitas. Dengan menyadari potensi jebakan, individu dapat memanfaatkan aspek positif dari keserakahan dan oportunisme sambil mengurangi dampak negatifnya. Semoga artikel ini bisa menjadi refleksi. Tuhan Yesus memberkati.